Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal nomor 5 dari latihan 4 halaman 122 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Oh iya, sebelumnya buat adik-adik, kalau dirasa nanti pembahasan keakidah ini agak terlalu cepat menurut adik-adik, maka silahkan adik-adik boleh diperlambat ya di bagian kecepatan pemutarannya. Gitu ya. Oke, langsung saja. Nomor 5. Diketahui segitiga ABC sama kaki. AC sama dengan BC. Sudut ACD sama dengan 25 derajat. Dan sudut ABC sama dengan 40 derajat. Hitunglah besar sudut-sudut berikut. A. Sudut CAD, B. Sudut DCB, C. Sudut BDC. Oke adik-adik, di sini kita akan jawab yang A dulu ya, yaitu sudut CAD. Nah, sebelum kita jawab, kita perlu tahu dulu nih setiap informasi yang ada di soal. Nah, jadi manfaatkan setiap informasi yang disebutkan di soal ya. Nah, di sini di soal itu disebutkan bahwa segitiga ABC ini sama kaki. Nah, kalaupun nanti misalkan adik-adik nih ketemu soal tidak diketahui keterangan seperti ini, tidak ditulis dengan jelas seperti ini nih. Ini kan ditulis jelas ya sama kaki. Nah, kalau tidak ditulis, adik-adik bisa lihat tandanya atau ciri-cirinya dari gambarnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kalau ada dua yang sama nih di bagian kaki sudutnya, ini kan kaki sudut ya, AC sama BC itu kaki sudut. Maaf atau enggak kalau misalkan dalam ini ya, dalam bangun datar itu disebutnya sisi, gitu ya, maaf ya. Oke, nah di sini tandanya sama dua, berarti dia adalah sama kaki, gitu ya, karena kedua kaki segitiganya sama besar. Tapi kalau misalkan di sini ada satu lagi nih adik-adik ya, jadi ada 3 nih tanda yang samanya gitu. Nah, itu nanti namanya segitiga sama sisi. Jadi adik-adik perlu tahu informasi yang bisa jadi dia disebutkan di soal secara jelas, bisa jadi tidak disebutkan gitu ya. Oke, nah di sini kita akan langsung jawab yang A, sudut CAD. Nah, CAD berarti yang ini adik-adik nih, CAD, titik sudutnya yang di tengah berarti yang ini, sudut A sama aja ya. Oke, nah karena segitiga ini adalah segitiga sama kaki, ya adik-adik perlu ingat juga nih, ya, bahwa kalau segitiga sama kaki, maka ya kedua sudut ya pada kedua kakinya nih, berarti sudut yang ini dengan sudut yang ini itu nilainya sama besar gitu ya, karena panjang AC itu kan sama dengan panjang BC nih. Nah, jadi dia sudut yang dibentuknya sama, berarti sudut CAD ini adalah 40 derajat ya adik-adik. Nah, nanti kenapa kalau ditanya alasannya adik-adik harus mengetahui ya kenapa gitu 40 derajat, karena ya, di sini dia segitiga sama kaki. Jadi kedua sudut di kakinya itu besarnya sama. Gitu ya adik-adik ya. Seperti itu boleh. Jadi sudut CAD itu sama dengan sudut ABC. Ya, sudut yang ini. ABC. ABC. Ya, gitu adik-adik. Oke, kita lanjut ke yang B. Sudut DCB. Sudut DCB berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, DCB tarik garis ini, D ke C baru ke B gitu ya adik-adik ya. Berarti sudutnya yang ini, yang tengah ini. Ya, itu berapa? Nah, sebenarnya di sini ada 2 cara adik-adik untuk menjawab sudut DCB ini. Yang pertama, kita bisa mencari sudut ACB dulu. ACB yang mana Kak Akidah? Yang ini. Nah, maaf miring ya. ACB yang ini. Nah gitu ya, berarti yang ini keseluruhan gitu. Nanti baru kita kurangi gitu ya adik-adik ya. Jadi langkah pertama
cara pertama ini kita mencarinya ACB, nggak langsung DCB. Yang kedua boleh langsung DCB, tapi di sini Kak Kida akan jelaskan yang cari ACB dulu. Khawatirnya adik-adik nggak paham nantinya kalau misalkan kita mencari langsung yang DCB. Tapi ada juga yang bisa langsung memahami ya gitu. Tapi di sini Kak Kida ini aja ya, cari apa namanya dari awal aja biar yang nggak paham itu bisa mudah memahaminya. Oke, kenapa Kak Akidah cari yang ACB? Nah, adik-adik perlu ingat karena ini ya bentuknya kan segitiga bangun datarnya ya. Nah, ingat-ingat nih jumlah sudut dalam segitiga itu, ingat jumlah ya atau total. Sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya sudut yang ini ya ditambah sudut yang ini ditambah sudut ini itu jumlahnya harus 180 derajat ya adik-adik ya gitu. Karena kita sudah tahu nih sudut yang ini ya, kita sudah tahu, ini juga udah tahu, tinggal nyari ini. Caranya gampang banget. Mau langsung dikurangin boleh, mau pakai penjumlahan boleh. Di sini ya kita ke 5B. 5B, ntar agak digedein dulu. 5 yang B. Maaf. Oke. 5B itu katanya sudut DCB. Pertama kita mau cari sudut ACB dulu ya. Pertama kita cari sudut ACB dulu. Kita boleh kasih tulisan ya. Cari sudut ACB terlebih dahulu. Nah, ACB itu kita bisa dapatkan dari total sudut segitiga. Berarti sudut CAD ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat gitu ya. Ini adalah dasar konsep yang pertama karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudut ACD ACD apa CAD? CAD sama CAD ya. CAD itu 40 derajat nih adik-adik. Ya, yang ini CAD 40 derajat. Kita tuliskan di sini 40 derajat. Ditambah sudut ABC juga sama 40 derajat ya. Tambah 40 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Berarti ini kita tambahin dulu ya. 40 tambah 40 berarti 80 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ACB-nya suruh sendirian adik-adik. Nah, suruh sendirian. Berarti ini tetap sudut ACB sama dengan 180 derajat ini tetap. Nah, yang ini kita hilangkan. Karena di sini operasinya adalah penjumlahan nih. Ya. Penjumlahan, maka jadi kebalikannya yaitu pengurangan. Berarti dikurangi 80 derajat. Jadi sudut ACB itu sama dengan 100 derajat. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat ACB. Nah, sudut ACB kan yang ini ya. Oke. Sudut ACB itu, nah kita baru di sini. Kita akan cari step kedua ya. Ini kasih tanda gini aja. Kayak bintang gitu lah ya. Yang kedua, kita akan cari sudut apa tadi? DCB. DCB. Cari sudut DCB. Oke, kita udah tahu nih sudut ACB sama dengan 100 derajat. Nah, sudut ACB ini terdiri dari sudut yang ini kan, yang ini nih, ditambah sudut ini gitu ya. Jadi sudut ACD ditambah sudut DCB. Sudut
ACD ditambah sudut apa tadi namanya DCB. Agak geser aja ya. Sudut ACB kok ACB apa tadi? ACD ditambah sudut DCB sama dengan 100 derajat. Karena ACD-nya adalah 25 derajat ya. Ini ACD 25 ya. 25 derajat kita tuliskan ditambah sudut DCB yang mau kita cari sama dengan 100 derajat. Sudut DCB yang kita cari suruh sendirian, dia tetap ada di sebelah kiri sama dengan ini 100 derajat tetap. Nah ini kan penjumlahan ya, berarti jadinya dikurangi sama sudut yang ini nih 25 derajat. 25 jelek banget nih. Nah jadi sudut DCB nya adalah 100 dikurangi 25 yaitu 75 derajat. Itu adik-adik, berarti ini jawabannya adalah 75 derajat. Gitu adik-adik. Oke lanjut berikutnya. Yang C sudut BDC. Kita hapus dulu yang ininya ya biar enggak. Sudut BDC itu berarti yang mana? Yang ini nih adik-adik, BDC. Nah ini ya BDC itu yang ini nih. Ini bisa kita tahu dari mana? Nah ini kan membentuk segitiga juga ya adik-adik. Nah berarti ada segitiga apa? Segitiga BDC ya, boleh itu juga disebutnya. CDB boleh ya, bebas. Oke, ini kan kita sudah tahu tadi sudut yang DCB. Ini 75 nih adik-adik. Ya enggak? Berarti yang ini bisa kita cari dong, ya enggak? Carinya gimana Kak Akidah? Ingat ya, selalu Kak Akidah tekankan jumlah segitiga, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti yang ini ditambah ini sama ditambah ini berarti harus 180 derajat. Ya adik-adik ya. Oke, berarti kita bisa hitung ya nomor yang C berarti ya. 5C. Oke. Tadi yang ditanya adalah sudut BDC. Sudut BDC ini Kak Akidah terstruktur ya nulisnya sesuai apa namanya step by step. Jadi nggak langsung biar adik-adiknya paham. Karena kadang guru itu ada yang pengen caranya gimana gitu. Tapi ada juga anak-anak yang pengennya langsung gitu ya. Nah ini Kak Akidah jelaskan dari awalnya. Berarti sudut ini ditambah sudut DCB. Oke, ditambah sudut DCB. Ditambah satu lagi sudut yang ini ya, yaitu apa ini? Boleh yang ini aja ya, DBC ya. Kita pakainya DBC aja. Sebenarnya ABC juga boleh. Ini kakinya nggak apa-apa, nggak masalah ya. DBC. Atau ini boleh ya, ini atau aja. Atau adik-adik boleh pakai yang sudut ABC. Boleh ya, itu atau aja. Tapi Kak Akidah sih rekomennya yang ini aja ya. Karena dia kita fokusnya ke segitiga yang ini gitu, yang Kak Akidah tandain ini ya. Fokus ke segitiga ini gitu. 40 derajat itu ya, sama dengan 180 derajat. Nah, sudut BDC tadi berapa? BDC ini nggak ditulis sama Kak Akidah. Berapa ini tadi BDC ya? Oh, BDC yang mau kita cari ya. BDC maaf nih. Jadinya ini deh. Ini yang kita cari. Ditambah DCB. Berarti yang ini 75 derajat. Ditambah DBC. Hati-hati ya, DCB, DBC. DBC yang ini 40 derajat. Bacanya gini adik-adik, DBC.
Kalau DCB, DCB gitu ya. DCB gitu ya. 40 derajat sama dengan 180 derajat. Ini usahakan lurus ya adik-adik biar lebih enak aja gitu dilihatnya. Oke, berarti sudut BDC ditambah, nah ini kita jumlahkan adik-adik, 75 ditambah 40 yaitu 115 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BDC sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Berarti sudut BDC sama dengan 180 dikurangi 115. Jawabannya adalah 65 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Berarti ini jawabannya adalah 65 derajat. Gitu. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Jadi tetap ikuti channel Kak Akidah ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.